Rory Grant jadi rekrutan PSIS Semarang. Sosok pelatih kiper Laskar Mahesa Jenar. PSIS Semarang baru saja mendatangkan tambahan pelatih yakni Rory Grant. Rory Grant ditunjuk sebagai pelatih kiper PSIS Semarang hingga akhir musim Liga 1 bergulir. Rory Grant didatangkan manajemen Laskar Mahesa Jenar untuk menggantikan Iko Bang Putra yang sebelumnya didapuk sebagai pelatih kiper PSIS. Rory Grant merupakan pria berusia 36 tahun ini sudah memegang lisensi B goalkeeper UEFA. Pria berpaspor Inggris memiliki segudang pengalaman. Sejumlah tim sudah pernah merasakan sentuhannya untuk mengasah kemampuan penjaga gawang, seperti klub Bangkok United, Thailand, Kerala Blaster, India, dan Prihkan Rich Shafring, Kamboja. CEO PSIS Yoyo Sukawi berharap Rory Grant mampu menjadikan penjaga gawang muda PSIS bersinar seperti pengalamannya di beberapa klub. Ia merupakan pelatih kiper yang sering menciptakan penjaga gawang bersinar dan bisa bermain di timnas. Ini tentu bagus untuk PSIS, karena di PSIS banyak kiper muda dan kami berharap Rory dapat menggembleng kiper-kiper muda kami supaya jadi lebih baik dan matang ke depannya. Katanya dikutip dari situs klub. Sementara Iko Bang Putra akan menjadi asisten pelatih Rory Grant. Coach Komang akan naik jadi asisten pelatih. Ini supaya tim PSIS semakin matang dan komplit, kata Yoyo. Rory Grant pernah menjadi penjaga gawang di Solihull Moors Inggris, Rushall Olympic Inggris, dan Samut Prakan Thailand. Saat menjadi pelatih kiper di Bangkok United, Rory pernah mengantarkan beberapa penjaga gawang mampu bersinar, seperti Supanot Sotsong, Farut Wongsomak yang debut di timnas Thailand U19, Suminte Kokpo yang debut di timnas U21 Thailand, dan Michael Farkasgard yang debut di timnas Filipina. Sedangkan saat di Kerala Blaster India, ia berhasil mengantarkan Dheeraj Singh debut di timnas U23 India. Performa PSIS drop, Junianto tak seaktif dulu. Komisaris PSIS Semarang Junianto tampak tak lagi banyak mengomentari aksi tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar di media sosialnya. Begawali Liga 1 2022-2023, Junianto juga tak mengunggah konten pemberian bonus kepada pemain PSIS. Kondisi itu berbeda dari turnamen pramusim Piala Presiden 2022 lalu. Sultan Kerajaan Bisnis Wahyu Agung Group itu memberikan bonus kepada pemain untuk menjalankan kompetisi. Para fans klub PSIS Semarang pun dibuat kehilangan atas apa yang dilakukan Ebes Anto sapaan Junianto. Tidak hanya itu, netizen juga menilai tidak aktifnya Junianto dari PSIS dikhawatirkan berdampak buruk bagi klub asal kota Semarang itu. Performa Taisi Marukawa dikhawatirkan tak setajam kala bersama Persebaya Surabaya. Hingga para supporter menyebutkan PSIS Semarang kembali ke setelan pabrik. Tidak hanya Taisi Marukawa, Jonathan Katilana bahkan secara terang-terangan menyebutkan jika tidak bisa totalitas. Saya tidak bisa 100% dalam pertandingan ini karena ketidaknyamanan fisik. Tulis Jonathan Katilana dilansir dari Instastory Instagram pribadinya Minggu 24 Juli 2022. Meski begitu, ia memberikan keyakinan Liga 1 baru dimulai. Tapi jalannya panjang, ini baru dimulai. Tanda satu-satunya pemain asing yang dipertahankan PSIS Semarang dari Liga 1 musim lalu. Trisula PSIS Rahmat Hidayat, Heri Nur, dan Marukawa belempem. PSIS Semarang harus melalui pekan perdana BRI Liga 1 2022-2023 bermain imbang dengan Rans Nusantara FC. PSIS Semarang pun dianggap melempem di pekan perdana Liga 1. Terbukti, PSIS hanya mampu mencetak 1 gol. Selain itu, Trisula Laskar Mahesa Jenar masih tumpul. Di babak pertama,
PSIS menurunkan Rahmat Hidayat, Heri Nur Yulianto, dan Taisi Marukawa jadi andalan. Namun satu laga banyak kesalahan yang terjadi sehingga para pemain ini tak mampu tampil maksimal. Banyak kesalahan passing dari ketiga pesaing ini sehingga tidak ada peluang berarti yang tercipta dari kubu PSIS Semarang. Namun di babak kedua ada nama Wawan Febrianto menggantikan Rahmat Hidayat dan Octavianus Fernando menggantikan Heri Nur. Trisula Taisi, Wawan, Octavianus cukup menjanjikan di laga tersebut. Bahkan lini penyerangan PSIS terasa lebih hidup. Terbukti adanya penalti yang berujung gol yang dicetak Marukawa. Di sisi lain, pelatih PSIS Semarang menyoroti Carlos Fortes yang belum bisa diturunkan karena masih tahap pemulihan cedera. Sehingga tanpa pemain rambut gimbal ini, PSIS seperti ompong dan tak mampu memecahkan kebuntuan saat laga. Ada hubungannya dengan Carlos Fortes, jadi masalah Fortes tidak bermain itu, kita cari alternatifnya seperti apa. Kata Sergio Alexandre dikutip dari bolasport.com. Di latihan nanti akan memperbaiki komunikasi antara pemain agar tidak terjadi komunikasi yang salah lagi. Komunikasi itu bisa terjalin seiring dengan berjalannya waktu. Mungkin ini pertama kali mereka berdampingan, kata Sergio Alexandre. Tapi nanti jika sudah 4 atau 5 pertandingan berjalan, mungkin komunikasi itu akan terus membaik dan juga akan selalu dilatih, ujarnya. Perubahan jam kick-off Arema FC versus PSIS Semarang. Akhir pekan ini akan tersaji big match Liga 1 antara Arema FC versus PSIS Semarang. Laga antara Arema FC versus PSIS Semarang akan dihelat di Stadion Kanjuruhan Malang atau markas Singoedan. Big match Liga 1 antara Arema FC versus PSIS Semarang dijadwalkan dihelat pada Sabtu 30 Juli 2022 atau akhir pekan ini. Duel antara Arema FC versus PSIS Semarang akhir pekan ini diprediksi bakal sengit. Jelang laga Arema FC versus PSIS Semarang terdapat perubahan waktu kick-off. Melansir laman resmi Arema FC Senin 25 Juli 2022 pagi ini, juga sebelumnya berdasarkan jadwal awal kick-off dilakukan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di jadwal baru pertandingan akan memulai kick-off pada 20.30 waktu Indonesia Barat. Ya, kami baru saja menerima perubahan jadwal pertandingan. Jadi ada perubahan waktu kick-off di pekan kedua antara Arema FC melawan PSIS Semarang. Di jadwal baru menjadi 20.30 waktu Indonesia Barat. Ungkap media official Arema FC Sudarmaji dikutip tribunkaltara.com dari laman resmi Arema FC. Dalam perubahan jadwal yang diterima oleh manajemen Arema FC, alasan perubahan waktu kick-off tersebut karena adanya penyesuaian jadwal. Alasannya adalah penyesuaian jadwal, tambah Sudarmaji.